Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi mengenai pendekatan pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kelompok 6 beranggotakan Aziza Friliani Irawan, Dia Muhammad Syabi, Listi Alfiani, dan Vina Warohmah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran. 2. Menjelaskan penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau expository learning. 3. Menjelaskan penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau discovery learning. Sebelum memahami lebih dalam mengenai pendekatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pendekatan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran itu sendiri. Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Sedangkan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara disengaja, dirancang dan disusun oleh seorang tenaga pendidik atau guru untuk dapat menciptakan kegiatan belajar yang terarah dan terkendali agar dapat mencapai tujuan belajarnya. Berikutnya, menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran adalah suatu langkah-langkah yang dapat diambil atau digunakan oleh guru untuk dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wahyudi, pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, serta dilatar belakangi dengan cakupan teori belajar. Dengan adanya pendekatan pembelajaran, akan memudahkan dan menentukan arah pelaksanaan pembelajaran serta memberikan ide dalam menyelesaikan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Roy Killen tahun 1998, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Adapun maksud dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek di dalam proses kegiatan belajar, yang artinya peran guru sangat dominan dalam menentukan tujuan, materi, metode hingga penilaian, dan tentu tujuannya untuk membuat siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kami memilih pendekatan pembelajaran ekspositori. Nah, pada pendekatan pembelajaran ekspositori ini terdapat setidaknya 5 tahap yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana guru mencoba mempersiapkan siswa agar nantinya dalam pembelajaran siswa dapat menerima materi pelajaran. Contohnya di sini seperti guru memberitahukan bagaimana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan tersebut. Yang kedua ada tahap penyajian, di mana guru di sini menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan belajarnya. Nah, di sini guru perlu memperhatikan bagaimana cara penyampaian materinya agar siswa mudah menangkap dan juga mudah memahami materinya. Yang ketiga ada tahap korelasi, di mana di sini guru menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, yang nantinya siswa itu dapat menangkap bagaimana sih keterkaitan antara materi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat ada tahap menyimpulkan, di mana di sini
siswa nantinya seharusnya dapat mengambil intisari dari proses penyajian yang dilakukan oleh guru. Misalnya saja dengan guru mengulang kembali inti-inti materi atau memberikan ringkasan terhadap pokok persoalan yang tadi diberikan pada tahap penyajian. Yang kelima ada tahap pengaplikasian, di mana guru di sini memberikan sebuah tes-tes atau soal-soal yang nantinya bertujuan untuk melihat bagaimana sih kemampuan siswa ini setelah menerima atau menyimak penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Contohnya seperti memberikan tugas-tugas, tes, dan lain sebagainya. Pendekatan pembelajaran kedua menurut Roy Killen adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach, di mana pendekatan pembelajaran ini adalah sebuah pembelajaran yang menempatkan posisi siswa itu sebagai objek, dan nantinya siswa lebih berperan aktif dalam kelas, sedangkan guru hanya bertugas sebagai pembimbing atau yang mengontrol jalannya pembelajaran di kelas. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, terdapat pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu discovery learning. Dalam penerapannya, terdapat 7 tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu tahap stimulasi. Pada tahapan ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar siswa, di mana guru mengajukan suatu pertanyaan yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa, atau guru juga bisa menugaskan siswa untuk membaca sumber belajar. Kedua, identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat terkait topik pembahasan yang telah diberikan. Ketiga, pengumpulan data, di mana siswa diberi kesempatan untuk mencari jawaban sebanyak-banyaknya atas pertanyaan yang telah diberikan melalui sumber-sumber belajar. Keempat, pengelolaan data, di mana siswa menafsirkan informasi yang telah didapatkan dari pengumpulan data. Kelima, pembuktian data. Siswa mempresentasikan hasil pengelolaan informasi individu maupun kelompok di depan kelas. Kemudian, siswa lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran, maupun pertanyaan. Keenam, generalisasi, di mana guru menuntun siswa untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil yang telah dipresentasikan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Dan yang terakhir, penutup. Pada tahap ini, guru mengulas kembali materi yang dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari penjelasan materi mengenai pendekatan pembelajaran, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6, semoga materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.